Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga sistematis. Weekend ya, di hari Jumat ini tinggal 2 hari lagi menuju pertandingan melawan Bournemouth. Dan dimana, seperti gue bilang, Bournemouth kayaknya sih membutuhkan sekali kemenangan, sedangkan Manchester United membutuhkan ketenangan. Karena di tanggal 2 Mei-nya kita akan minggu depan ya akan berhadapan dengan Athletic Club di Bilbao, tandang di semifinal leg pertama Europa League. Jadi berita terakhir mengenai Matheus Cunha adalah tersisa satu meeting lagi nih, satu rapat lagi untuk mencapai personal agreement ya, persetujuan secara personal dulu nih dengan Matheus Cunha. Terus berarti masih ada satu fase lagi ya, satu hal penting lagi, yaitu bernegosiasi dengan klub. Ya seharusnya sih kalau tinggal ngasih minimum release clause 62,5 juta pound nih, tinggal gue transfer ya udah beres, nggak ada masalah gitu kan. Nggak mungkin juga Wolves nahan-nahan karena udah ada personal agreement, sehingga transaksi dengan antar klub ya seharusnya tidak menjadi hambatan lagi gitu. Tadi malam ada podcast yang diisi oleh para jurnalis terpercaya Manchester United, ada Andy Mitten, ada Laurie Whitwell, ada David Ornstein, dan ada beberapa Q&A ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ditanyakan mengenai masa depan Garnacho dan Højlund. Kalau mengenai Garnacho, katanya sih menurut David Ornstein kemungkinan besar bahkan Garnacho itu bisa pindah. Ya, kalau bandrol sih gue rasa minimal 40 juta pound sih seharusnya, atau 50 juta pound lah. Ya gue nggak tahu kalau misalnya emang sumber dari mana, tapi saya David Ornstein gue yakin terpercaya bisa jadi, karena ya menurut gue kalau Matheus Cunha masuk, dan Matheus Cunha ini kayaknya kan jarang cedera ya, terus nanti Amad Diallo juga masuk, Kobbie Mainoo justru juga masuk, yang kata David Ornstein mengatakan bahwa justru Kobbie Mainoo itu akan stay di Manchester United karena dia kontraknya baru habis tuh kalau nggak salah 2027 ya. Nah, tapi besar kemungkinan Garnacho itu akan pindah. Nah, kalau dengan tadi yang gue bilang nama-nama itu beserta lagi entah Mason Mount juga ntar ya ibaratnya udah mulai fit lah, udah nggak kambuh-kambuh lagi cederanya. Si bocah nomor punggung 17 itu mau taruh di mana gitu. Sedangkan dia kalau untuk posisi wingback kiri gue rasa dia nggak bisa gitu. Dan udah ada Luke Shaw, Diego Leon yang baru, terus ya Patrick Dorgu udah jelas ada di situ, bahkan Harry Amas pun kayaknya udah mulai bisa mengganggu gitu kan, mulai bisa mengisi posisi tersebut. Jadi ya besar kemungkinan ya dia melihat bahwa peluang dia untuk menjadi starter mungkin agak sulit, karena lu harus ingat bahwa di tahun depan 2026 itu adalah Piala Dunia. Puncak tertinggi dari pemain sepak bola adalah bermain di Piala Dunia ya, membela negaranya dan bahkan untuk menjuarainya. Jadi kalau dia jarang main, pelatih kan pasti akan sulit untuk memilihnya. Ingat dulu kasus ya Donny van de Beek lah, dia bagus di Ajax, di Manchester United jarang bermain, ya akhirnya Louis van Gaal memberi statement, pernyataan bahwa ya dia nggak main reguler. Kalau seandainya dia main reguler, gue bisa nilai gue butuhkan di mana, di posisi mana gitu kan, sebagai apa. Nah ini yang gue lihat juga, makanya juga sih sebenarnya proses transfer di musim panas nanti itu akan banyak pemain yang berhati-hati ya, banyak pemain berhati-hati. Gue akan dapat regular place gak di situ, gue akan dapat tempat gak itu. Kalau Matheus Cunha sih ya gue pikir ya dia udah dapat tempat di Brazil ya, karena dia udah jadi nomor 9-nya gitu, udah jadi strikernya.
Dan positifnya pasti dia udah ada pembicaraan dengan Ruben Amorim, dan Ruben Amorim udah istilahnya udah mengisyaratkan bahwa ya lu pasti di posisi nomor 10 ini lu continue deh ya. Ya si Garnacho itu suruh belajar lagi aja lah gitu. Mungkin kan dia ngomong gitu. Ya makanya si Cunha ya yakin, percaya bahwa dia bisa ke situ. Sedangkan untuk Højlund sendiri, kepindahan dia sepertinya masih simpang siur lah ya. Bisa aja mungkin terjadi, tapi chance-nya nggak segede Garnacho, karena sepertinya Højlund memilih untuk bertahan. Kalau memang nanti ada kompetitor, ya dia harus siap-siap bersaing. Jangan sampai dia nanti tanda kutip kalah dari kompetitor yang akan datangkan. Ya, minimal dia bisa pasti kontribusi lah ke tim. Kalau enggak, ya dia untuk mencari reguler bermain, ya seharusnya dia pindah. Dalam hal ini mungkin ya di beberapa berita Napoli dan Juventus sedang mengamati. Sama mungkin posisinya dengan Højlund, dengan Garnacho, mohon maaf, bahwa ya Højlund juga pasti akan bermain di Piala Dunia pertamanya dia nih. Sama Garnacho juga Piala Dunia pertamanya dia kan. Di 2026 kalau memang dia bisa masuk. Apalagi di Denmark itu kayaknya ada satu pesaing juga kan, striker. Nah ini yang seorang pemain pasti akan memikirkan ini nih ya, wah gue nanti Piala Dunia gimana nih. Dan rata-rata sih pemain-pemain tuh biasanya berusaha banget menghindari agar tidak cedera ya. Makanya Luke Shaw nih lo lihat deh, biasa sebelum Piala Dunia pasti dia mainnya bagus biasanya nih, supaya dipilih pasti tiba-tiba sehat gitu. Luke Shaw langsung gahar gitu mainnya. Gue inget banget kan waktu pas 2021 ya, yang kita ke final Europa League, karena Europa League Piala Eropa waktu itu di 2021 tuh di Inggris, karena kan diundur itu Covid. Jadi bagus mainnya. Bahkan tahun depannya juga dia bagus lagi mainnya. Nah, lo lihat nanti nih. Jadi pemain-pemain tuh pasti bakal mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Terus di podcast itu juga dibilang bahwa ya Manchester United sepertinya akan lebih memfokuskan diri pada pertandingan melawan Atletik ya. Bisa jadi masih akan terjadi yang namanya rotasi ya, khususnya di tim-tim inti, tanpa tidak mengurangi juga ya, maksudnya bukannya jadi main asal-asalan gitu. Setidaknya permainannya, gaya bermainnya Amorim sudah bisa diterapkan di setiap pemain, baik itu pemain inti maupun pemain cadangan. Berita juga di luar itu bahwa Amad Diallo minggu depan, next week, sepertinya dia akan mulai berlatih dengan dengan tim senior, karena pemulihan dia itu berlangsung cukup cepat. Wah, ini udah mulai kelihatan nih hasilnya Ineos nih dalam urusan pemulihan cedera pemain nih. Selama ini kan salah diagnosa lah, tiba-tiba harus operasi lagi lah, tiba-tiba harus akhirnya pemain cari pendapat kedua atau second opinion atau dokter pribadi, kan kacau kan. Tapi gue yakin walaupun dia minggu depan itu kan berarti kan menjelang pertandingan Bilbao ya. Gue rasa sih nggak akan langsung dimasukin dalam tim utama ya. Tapi mungkin di leg keduanya yang akan bermain di kandang kita bisa jadi dia akan coba masukin cadangan dulu lah. Atau biasanya kalau misalnya mau nambah menit bermain, biasanya di tim itu pas tengah-tengah weekend ya, midweek itu dia dimainkan di tim reserve, tim cadangan atau tim akademi. Nah, dimainkan tuh, bisa ada uji coba dimainkan tuh. Ini kabar yang sangat-sangat bagus, karena ya gue rasa sih kalau Amad datang, Garnacho sih
bisa jadi cadangin gitu. Jadi depannya apalagi Kobbie Mainoo udah bisa main kan, mungkin di dua nomor 10-nya di belakang Højlund ya Kobbie Mainoo sama Amad Diallo gitu. Ya kita kan gak ada jersey, atau ya Christian Eriksen atau Mason Mount pun bisa di dalam posisi itu. Jadi kita tunggu aja bagaimana kiprahnya Amad Diallo. Yang pasti ini berita yang sangat bagus sekali. Europa League adalah piala yang satu-satunya yang mungkin bisa mengobati buruknya tim ini. Ya bayangin coba, tadinya digadang-gadang semua dari awal pada MU juara IPL hashtag. Nah makanya gue bilang gitu, manage, coba jangan terlalu berlebihan, jangan harus dicoba di pikiran lo itu dibatasin gitu. Sampai akhirnya cuman dengan selamat dari degradasi gitu. Itu kan betul-betul satu penurunan. Tapi ya kita tetap dukung walaupun itu apapun hasilnya ya Manchester United klub kita. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.